Oke, kita lanjutkan karena videonya tadi tidak cukup. Tadi baru tentang kerahasiaan. Ini nih, kerahasiaan. Terus sekarang perilaku profesional. Setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mencederai profesi. Terus ada standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan dengan sesuai dengan keahlian dan dilakukan dan dengan kehati-hatian. Nah, itu kita sudah belajar mengenai profesi akuntansi. Jadi kalian sudah tahu bidang pekerjaan akuntansi apa saja ya sih yang diperlukan di perusahaan itu ya. Di dunia itu kalian banyak ya profesi akuntansi yang dapat kalian gunakan. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Misalkan kalian mau jadi akuntan pendidik, kalian nanti bekerjanya di sekolah atau mungkin di institusi tertentu yang membidangi pendidikan. Terus ada prinsip yang sekarang kita belajar tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi adalah pedoman dan tata cara pencatatan umum yang terbuka agar berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Prinsip akuntansi di setiap negara tidak selalu sama. Prinsip akuntansi di Indonesia atau PAI pertama kali diterbitkan pada tahun 1973 di Indonesia. Kemudian diubah pada tanggal 1984 yang dikenal dengan PAI 84. Sekarang di Indonesia tidak lagi menggunakan PAI, tapi istilah prinsip akuntansi Indonesia diganti menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK yang dibawahi Ikatan Akuntansi Indonesia IAI. Prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi dalam mengatur laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan dengan standar prosedur akuntansi. Prinsip akuntansi antara lain sebagai berikut. Ada prinsip biaya historical cost principle. Yang kedua, yang B, ada prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle. Terus ada prinsip mempertemukan matching principle. Terus ada prinsip consistency principle. Terus yang E ada prinsip pengungkapan atau pengungkapan penuh atau lengkap, full disclaimer principle. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi artinya asumsi dasar atau aturan baku yang menjadi basis landasan laporan informasi akuntansi. Konsep-konsep dasar akuntansi antara lain sebagai berikut. Ada konsep entitas bisnis, entry theory. Perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Transaksi dalam bisnis harus dijaga secara keseluruhan agar terpisah dari urusan pribadi dari seorang pemiliknya. Terus ada konsep pengukuran uang, money measurement concept. Konsep ini menjelaskan bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Terus ada konsep kelangsungan usaha, going concern.
Konsep kelangsungan usaha going concern mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilandasi dalam jangka pendek. Ya, terus ada konsep 2 aspek akuntansi. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya serta menyajikan sumber aset tersebut. Terus ada konsep biaya. Nah, konsep biaya di sini maksudnya perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual agar diperoleh laba yang diinginkan. Menurut konsep ini, semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembelian. Terus ada konsep periode akuntansi. Bisnis akan tetap ada selama jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan. Terus ada konsep penandingan, matching concept. Beban dilakukan bukan pada saat pengeluaran kas telah terjadi, tetapi ketika suatu produk atau jasa secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Terus ada konsep upah dan hasil, effort and accomplishment. Konsep penandingan, matching konsep berarti bahwa biaya dikeluarkan oleh rangka memperoleh penghasilan yang dikeluarkan dalam yang disebut pendapatan. Secara konseptual, pendapatan timbul karena adanya biaya, bukan sebaliknya. Pendapatan menanggung biaya. Pendapatan timbul karena adanya biaya, bukan sebaliknya. Pendapatan menanggung biaya, bukan. Biaya pendapatan sudah dapat diakui meskipun belum terrealisasikan karena adanya pengeluaran atau upaya perusahaan dan melakukan kegiatan produktifnya. Nah, di bab 1 ini itu sudah selesai. Kita sudah belajar mengenai pengertian akuntansi, tujuan dan peran akuntansi, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, profesi akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi. Nah, mungkin di bab ini sudah selesai dan kita akan melakukan latihan. Latihan soalnya nanti Ibu kirim. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan di grup. Mungkin cukup sekian video bab 1-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.